bendera pusaka dan duplikat teks proklamasi ini yang langsung diserahkan oleh Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang bertindak sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Nah, kirap bendera pusaka ini dimulai dari Monas yang nanti akan melewati Patung Arjuna atau yang kita kenal dengan Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat yang kemudian berlanjut ke Bundaran Hotel Indonesia di Jalan Tamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman ke Jalan Gatot Subroto lalu menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Ya, seperti yang pemirsa sama-sama saksikan di layar, ini adalah prosesi yang berada di dalam cawan Monas atau bagian bawah Monas, di mana saat ini bendera pusaka dan juga teks proklamasi sudah diserahkan dan akan nanti dibawa oleh dua purna paskibraka yang akan bertugas dalam iring-iringan kirap ini hingga menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Kedua petugas ini diwakili oleh purna paskibraka tahun lalu, Anissa, Betul sekali. yaitu di 2023. Ada Kak Cina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah yang akan membawa duplikat bendera pusaka, sementara yang bertugas sebagai pembawa teks proklamasi adalah Keila Azahra Purnama dari Provinsi Sumatera. Keduanya adalah yang bertugas membawa baki di upacara penurunan bendera HUT ke-78 Republik Indonesia tahun 2023. Oke, jadi memang purna paskibraka yang bertugas untuk membawa duplikat bendera pusaka dan juga duplikat teks proklamasi ini untuk nantinya dibawa dalam kirap dari kawasan Monas menuju Halim Perdana Kusuma dan berlanjut nanti akan dibawa ke Kalimantan Timur, tepatnya di ibu kota Nusantara. Kita lihat bersama masih pembawaan duplikat Bendera pusaka dan juga teks proklamasi ini akan dibawa turun dari cawan Monas menuju pelataran Monas. Oke. Kalau kita bicara suasana di sini memang luar biasa. Sudah nampak para peserta kirap ya. Betul Juno, sekali. ya. Kita lihat bersama ini Adalah suasana terkini di kawasan. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, biasanya Juno di bulan kemerdekaan ini di tanggal 10 biasanya belum ada keramaian. Namun karena di 17 Agustus 2024 bertepatan dengan HUT Republik Indonesia yang ke-79, upacara akan diadakan di dua kota. betul. Dan kalau kita lihat maknanya, Anissa dan juga pemirsa, bahwa mengapa kirap ini tadi ada Pak Heru Budi yang menyerahkan bahwa ini menunjukkan sinergi dari Jakarta, DKI Jakarta, dan juga nantinya akan berpindah ke ibu kota Nusantara Di Kalimantan Timur. Baik, nah ini kita bendera pusaka, duplikat bendera pusaka beserta teks proklamasi sudah berada di pelataran Monumen Nasional yang nantinya akan dibawa menuju kendaraan taktis Maung dengan iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, pasukan berkuda hingga marching band yang sudah sejak pagi berada di kawasan Monumen Dan Nasional kalau Jakarta. Anissa dan juga pemirsa lihat di layar, ini ada Abang None. Oh iya, Jumlahnya ada 180. Luar biasa, orang. Jadi 90 pasang. Luar biasa sekali. Yang mereka memang menjadi pagar ayu, pagar bagus seperti itu ya. Pagar ayu, pagar bagus, tapi ini Abang None Abang ya. None yang memang sudah bertugas sejak pagi. Jadi ini kemeriahan ini menggambarkan bagaimana sebenarnya simbol-simbol tadi penghargaan kita terhadap sejarah dan perjuangan bangsa ya, termasuk budaya dan juga sinergi transisi dari DKI Jakarta menuju ibu kota Nusantara. Nah, kita saksikan bersama-sama ini duplikat bendera pusaka, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi sedang dibawa menuju ke Maung yang nanti berjalan dari kawasan Monas menuju ke Patung Kuda atau Patung Arjuna dan kemudian Jalan MH Tamrin hingga Jalan Jenderal ke Jalan Gatot Subroto lalu menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Tadi jika pemirsa mungkin ada
Car Free Day di hari Sabtu ini, meskipun tidak Car Free Day, tapi biasanya suka banyak yang jogging. Jogging, betul. Itu suka ada masyarakat yang siap dengan baju merah putih dan bendera merah putih untuk menyambut kirap bendera pusaka. Ya, kawasan Monas sebenarnya sudah bersolek sejak beberapa hari yang lalu. Betul. Dan ini cukup mencolok dengan berbagai bunga dan juga pernak-pernik bernuansa merah putih. Dan masyarakat pun sebenarnya, kalau pemirsa nanti akan kami juga perlihatkan visualnya, memang sudah cukup ramai berkumpul. Masyarakat umum memang diperbolehkan untuk menyaksikan langsung, namun dalam batasan-batasan tertentu. Baik, ini dia sesaat lagi duplikat bendera dan juga teks proklamasi dibawa menuju kendaraan taktis maung oleh 2 Purna Paskibraka 2023, yaitu Kacina Ozon Provinsi Kalimantan Tengah dan Keila Azahra Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan.
bendera pusaka dan teks proklamasi sudah mulai bergerak dari kawasan Monumen Nasional, diiringi oleh drum band dan juga pasukan ya, berkuda. kita lihat ini maung ya, mulai bergerak. Memang tadi seperti yang Anissa sebutkan, diiringi oleh marching band dan juga Paskibraka DKI Jakarta, pasukan berkuda. Dan tentunya kalau kita lihat juga Anissa, suasana ramai sekali, banyak masyarakat yang mengabadikan Betul. momen kirap ini. Dan seperti yang kamu sebutkan tadi ya, bergerak dari Monas, kawasan Patung Kuda, lalu masuk ke kawasan MH Tamrin, Sudirman, Gatot Subroto, langsung menuju Halim Perdana Kusuma. Nah, dari Bandara Halim Perdana Kusuma, duplikat bendera pusaka dan juga teks akan diterbangkan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN menggunakan pesawat Boeing TNI Angkatan Udara. Ya, kirap ini sebagai simbol tadi penghargaan terhadap sejarah dan perjuangan bangsa dan juga sinergi kebersamaan antara DKI Jakarta dan Ibu Kota Baru Nusantara. Jika tahun-tahun sebelumnya bendera pusaka atau duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi ini hanya dibawa dari Monumen Nasional langsung menuju ke Istana Merdeka, maka tahun ini prosesi kirapnya akan lebih panjang, Herjuno. Jadi sebenarnya untuk masyarakat, teman-teman yang menyaksikan ini yang memang saat ini tidak ada berada di kawasan Monas, mungkin ada nanti di kawasan Tamrin, Sudirman, Gatot Subroto, mulai bersiap karena titik-titik itu akan dilalui. Nah, kabarnya sudah ada 3.000 masyarakat yang sudah standby di sana bahkan sejak pagi hari menggunakan pakaian bernuansa merah putih dan sambil membawa bendera merah putih untuk menyaksikan kirap bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monumen Nasional hingga ke Halim Perdana Kusuma. Kita lihat ya, membawa baki dari duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi. Ada Kacina Ozora dari Kalimantan Tengah dan juga Kila Purnama dari Sumatera Selatan. Mereka berdua adalah Purna Paskibraka tahun lalu. Jadi memang bertugas seperti tradisi sebelumnya bahwa jelang perayaan kemerdekaan Purna Paskibraka masih memiliki tugas walaupun sudah usai sebenarnya tahun lalu. Jadi yang tahun ini pun nanti akan bertugas untuk tahun depan. Nah, selain Kacina dan juga Kaila, ada juga 2 pembawa baki Purna Paskibraka 2023 yaitu Lili Indriani Suparmanwenda yang berasal dari Provinsi Papua Pegunungan dan juga Naila Aulita Al-Kubro Sinapoy, perwakilan dari Provinsi Banten yang akan menerima duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi. Baik, sekali lagi kami informasikan bahwa untuk rute-rute yang dilewati kirap ini memang cukup panjang. Jadi untuk masyarakat Jakarta, warga Jakarta yang mungkin kebetulan melewati Jalan MH Tamrin, nanti juga akan kirap ini melewati Sudirman, lalu Gatot Subroto, Cawang, dan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Jadi rutenya cukup panjang. Itu kenapa juga Anissa saya sebutkan di awal bahwa kita menggunakan maung ya, kendaraan taktis. Bukan kereta kencana ya? Ya, biasanya seperti tahun lalu. Karena memang kalau jarak dari Monas ke Istana Merdeka kan cukup dekat. Ini karena memang rute yang panjang, akhirnya dipertimbangkanlah untuk menggunakan maung tadi. Kendaraan asli buatan Indonesia. Tentunya. Nah, tibanya nanti dari Halim Perdana Kusuma diterbangkan menggunakan pesawat Boeing TNI Angkatan Udara dan setibanya di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, bendera atau duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi akan dibawa ke Istana Negara di IKN. Nah, Purna Paskibraka 2023 yang bertugas membawa bendera merah putih dari Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan adalah Naila Aulita Al-Kubro Sinapoy dan juga Lili Wenda. Dan di layar juga kalau tadi pemirsa sepintas melihat ada pasukan Paskibraka yang berdiri di
pinggir-pinggir yang bersiaga itu dari Paskibraka DKI DKI Jakarta. Jadi Mereka bukan juga bertugas luar biasa juga. Betul. Selain Paskibraka nasional ya, jadi memang ini gabungan dari Paskibraka DKI Jakarta juga. baik, jadi selain ada 180 abang none yang Yes. tadi jadi pagar ayu, pagar bagus, juga ada paskibraka dari DKI Jakarta yang bertugas hari ini mengawal kirab bendera pusaka dan juga teks proklamasi. Ya, kita lihat bersama saat ini kirab mulai bergerak meninggalkan kawasan Monas ya, Betul. menuju MH Tamrin dan nanti akan berlanjut menuju Sudirman, Gatot Subroto, lalu Ke Cawang? Ya, dan tiba di Halim Perdana Kusuma. Nah, Herjuno, ya. prosesi ini merupakan sejarah karena untuk pertama kalinya bendera merah putih dan teks proklamasi dikirap ke IKN. Prosesi kirap ini tidak hanya menjadi simbol penghormatan terhadap sejarah dan perjuangan bangsa, tetapi juga menggambarkan tekad untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan saat ini kirab bendera pusaka sudah mulai meninggalkan kawasan Silang Monas yang nanti akan langsung menuju ke kawasan Patung Arjuna atau yang kita kenal sebagai Patung Kuda dan langsung dikirap ke Jalan MH Tamrin, Jalan Sudirman, Gatot Subroto, Cawang hingga Halim Perdana Kusuma. Tadi seperti yang sudah saya bilang, Herjuno, bahwa masyarakat ini sudah menunggu Betul. sejak pagi dengan pakaian bernuansa merah putih dan Betul. juga bendera Dan merah putih. Kalau kita lihat memang kawasan Monas bersoleknya luar biasa jelang 17 Agustus ya. Pernak-pernik merah putih, bunga-bunga juga Cantik di sekali ya. Monas. Nah, kalau kita sekarang yang tidak kalah juga cantiknya ini adalah dua putri kebanggaan Indonesia ya. Purna Paskibraka, ada Kacina Ozora dari Kalimantan Tengah dan juga Kela Azora Purnama dari Sumatera Selatan yang bertugas membawa baki Nah, itu nampaknya duplikat masyarakat bendera sudah dan juga teks proklamasi. masyarakat yang sudah bersiap sejak pagi di kawasan Monas mulai menyapa Ya. kirap bendera pusaka dan juga teks proklamasi yang saat ini perlahan-lahan keluar dari kawasan Monumen Nasional. Oke. Dan informasi yang kami dapat memang kirap ini akan berlangsung nanti sampai Halim Perdana Kusuma dan tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di situ? Nanti juga tayangan akan terus berlanjut hingga tiba di Istana Negara. Betul. Nanti betul yang sekali. bendera akan disimpan terlebih dahulu, baru nanti akan dikibarkan di perayaan 17 Agustus yang untuk pertama kalinya. Diadakan secara hybrid. Sebenarnya ya tidak hanya di IKN ya, tapi karena memang Anda menyebutkan tadi hybrid simultan ya, akan dilakukan juga di Istana Merdeka. Jadi yang bertugas di IKN tentunya Bapak Presiden Joko Widodo didampingi, kabar yang kami dapat ya oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara untuk di Istana Merdeka, Betul. kita tahu bahwa akan dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden Bapak Maruf Amin yang akan didampingi oleh Wakil Presiden terpilih Bapak Gibran Raka Buming Raka. jadi memang akan cukup spesial 17 Agustus tahun ini. Kalau juga yang melintas di kawasan istana sudah melihat persiapan, ada beberapa videotron ya. Karena memang nanti konsepnya hybrid ya, Betul. simultan gitu. Akan ada back to back penampilan dari Jakarta, Kemudian dari IKN. Jadi Nah, mungkin akan tadi kita lihat bagaimana nanti sinergi dan koordinasinya. Pasti akan cukup menantang ya. betul. Nah, pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia akan dilaksanakan tadi seperti Juno katakan bahwa dua tempat dilakukan secara hybrid. Upacara digelar di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara dan halaman Istana Merdeka Jakarta akan terhubung dengan layar besar nanti, Yes, Herjuno, betul. yang saling memperlihatkan aktivitas di masing-masing tempat. Kita lihat ini iring-iringan dari barisan terakhir nampaknya sudah berada di pintu keluar Monas dan selanjutnya akan masuk Di ke bawah. Jalan MH Tamrin, lalu menuju Sudirman. Gatot Subroto, Cawang hingga Halim Perdana Kusuma. Oke.
Nah, pemirsa dan juga Herjuno, peserta upacara di Jakarta nanti akan melihat detik-detik proklamasi di IKN, sementara yang di Jakarta akan ada langsung pertunjukan kesenian yang disiarkan di IKN. Rangkaian kegiatan upacara masing-masing tempat juga dilaksanakan secara bergantian dan saling melengkapi, luar biasa sekali sinerginya. Iya, kalau kita lihat sekarang dua purna paskibraka yang membawa bendera pusaka dan teks proklamasi nampak sumringah dan tentunya rasa bangga ya terlihat Betul. gitu. Membawa duplikat bendera pusaka. Tidak semua orang Betul. di antara 270 juta warga Indonesia ini memiliki kesempatan untuk memegang. Kamu juga harusnya patut berbangga, Anissa. Kenapa tuh? Ya bertugas di sini Oh. di momen bersama saya. Ini adalah lambang Betul kecintaan sekali. kami sebagai wartawan, ya kan? Abdi kita untuk Abdi kita untuk negara. Baik, nah kalau kita lihat tadi bagaimana Keila Azara Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan dan juga Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah dengan bangga, sumringah dan tentunya dengan senyum yang manis membawa bendera, pusaka dan juga teks proklamasi di balik kendaraan taktis yang kita sebut Maung buatan Indonesia. Asli buatan Aha. putra-putri Indonesia. Dan cuaca di Jakarta juga memang hari ini Mendukung sekali ya. mendukung sekali. Terang. Tidak hujan, tapi juga tidak terlalu terik. Betul. Karena memang masih pagi juga. Betul. Dan Masih kita- sehat ini matahari, Ya, Juno. pastinya harus ya. Kita lihat ini masih iring-iringan. Anissa juga dan juga pemirsa lihat kalau di layar di sebelah. Ini dekat Ya. patung kuda ya. Ya, di sisi kanan layar itu masyarakat nampaknya sangat antusias ingin menyaksikan arak-arakan ini. Oke. Wah. Nah, ini pelajar Aha. DKI Jakarta kayaknya sudah standby di sepanjang Kamu jalan. punya memori nggak waktu dulu 17 Agustus bawa bendera gitu? Pinggir jalan. Di keliling komplek biasanya karnaval ya, Juno ya. Nah, ini kita lihat ini anak-anak sekolah juga nampaknya dilibatkan membawa pernak-pernik. Ini penting sekali Anissa. Kalau kita bicara rasa nasionalisme di tengah gempuran digitalisme dan semua hal yang kadang Globalisasi. membuat kita merasa cukup cepat mengetahui apapun itu ya. Tapi nasionalisme ini harus terus dipupuk. Betul. Rasa cinta tanah air harus kita tanamkan walaupun tadi dunia sudah banyak berubah. Walaupun sudah 79 tahun Aha. kita merdeka, adik-adik yang saat ini masih sekolah tetap harus tahu, harus mengingat jasa-jasa para pahlawan yang buat kita bisa hidup tenang seperti sekarang. Betul sekali. 79 tahun itu perjalanan yang Panjang. luar biasa dan tidak mudah. Betul. Itu kenapa kirap ini juga menggambarkan sebenarnya bagaimana kita menghargai sejarah. Monas juga simbol dari Betul. perjuangan bangsa di mana dibangun oleh Presiden Soekarno di tahun 1961 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto di 1975. Ini adalah satu monumen yang menggambarkan bagaimana sebenarnya Indonesia bergerak maju di tengah perjuangan melawan penjajah di masa lampau. Dan ini adalah salah satu ikon, bukan cuma Jakarta, tapi Republik Indonesia. Oke, kita lihat sekarang kawasan MH Medan Tamrin. Merdeka, sudah Ya. di Medan Merdeka. Ya. Belum sampai MH Tamrin, Iya, iya. Juno. Sebelahan. Kita lihat ini juga pasukan dari pengaman juga mulai bergerak menuju baik, masih nampak bagaimana masyarakat begitu antusias menyaksikan momen bersejarah ini 1 minggu jelang perayaan kemerdekaan nanti di 2 tempat yaitu Istana Negara dan Istana Merdeka. Luar biasa sekali, tadi saya melihat banyak orang tua membawa anak-anaknya untuk menyaksikan kirap bendera pusaka dan juga proklamasi. Ya, ini kawasan Medan Merdeka. Memang nampaknya memang ditutup ya untuk beberapa saat karena kirap akan melewati ini. Namun tidak perlu khawatir, nanti juga akan dibuka sebentar. PJ Gubernur DKI Jakarta berjanji tidak akan ada kemacetan Iya. karena sudah ada rekayasa Betul. arus lalu lintas. Jadi memang untuk warga Jakarta yang beraktivitas di kawasan yang kami sebutkan tadi di beberapa titik harus mulai membaca kira-kira harus melewati mana. Betul. Ya, karena memang akan sedikit padat tapi tidak sepanjang hari.
hanya beberapa saat saja karena kirap ini akan melewati baik itu MH Tamrin, Sudirman, walaupun tadi Gatot Subroto, Cawang hanya beberapa saat. Baik, sekarang Syada Suki, Dan saya Herjuno Syaputra. kami pamit dan akan kami serahkan ke rekan kami Jose Nicole dan Valeri Budianto yang berada di kawasan Patung Kuda. Kami persilakan. Baik, terima kasih rekan Anissa Dasuki dan juga Herjuno Syaputra dari MNC TV. Dan pemirsa, pagi hari ini para pemirsa YouTube Sekretariat Negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, pagi hari ini saya Jose Nicole bersama dengan saya Valeri Budianto, kami dari Metro TV. Selama kurang lebih 30 menit ke depan kami akan memandu Anda untuk bersama-sama menyaksikan rangkaian prosesi kirap, bendera pusaka merah putih dan juga naskah teks proklamasi mulai dari titik pertama di Cawan Monas. Saat ini sudah mengarah menuju ke titik kedua di Patung Kuda hingga nanti akan diterbangkan melalui Bandara Halim Perdana Kusuma menuju ke ibu kota Nusantara. Nah, Jose, apa sih yang bisa kita nantikan di titik Patung Kuda ini untuk prosesi kirap? Ya, tentu Valeri, hal yang paling menarik yang kita bisa lihat bahwa para rombongan dari pawai kirap duplikat sang bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini sudah meninggalkan kawasan Cawan Monas dan saat ini sudah berada di Jalan Medan Merdeka Barat sebelum nantinya akan tiba di Patung Kuda. Valeri, menarik sekali ya bagaimana kita ulas dari rombongan kirap ini. Yang pertama, bahwa di sisi paling depan para rombongan kirap pembawa duplikat sang merah putih dan juga teks proklamasi ini diawali dengan para pemain marching band dari Tentara Nasional Indonesia dan juga di belakangnya diiringi dengan pasukan berkuda, lalu rombongan dari para pengawal mulai dari Kasetpres, pihak kepolisian hingga juga pembawa baki. Valeri, bagaimana Anda lihat antusiasme dari masyarakat sekitar ini? Saya lihat ini cukup luar biasa ya dukungan daripada masyarakat sekitar ini ya. Wah, untuk antusiasme dari masyarakat sekitar ini begitu luar biasa. Diestimasikan ada lebih dari 3.000 masyarakat yang sudah hadir di sini untuk bersama-sama menyemarakan. Mereka semua bersukacita, Jose, untuk Luar biasa. untuk sama-sama menyaksikan prosesi kirap, karena saat ini rangkaian kirap akan menuju ke Patung Kuda dan sudah sangat ramai. Bisa dilihat mereka di sini semuanya sudah mengenakan seragam sesuai dengan bendera merah putih, mengenakan atribut merah dan putih, dan tentunya juga membawa bendera merah putih. Seluruhnya untuk sama-sama menyambut bagaimana bendera duplikat merah putih dan juga teks naskah proklamasi ini akan dikirapkan menuju ke titik-titik yang pastinya di sepanjang titik ini juga sangat ramai, Jose. Tadi saya juga sudah memantau di setiap titik seluruhnya sangat ramai dan pastinya akan sangat menarik. Kita sama-sama akan melihat bagaimana rangkaian kirap sedang dalam proses untuk menuju di sini. Dan Jose, ada yang menarik nih di titik Patung Kuda, karena khusus di Patung Kuda ini akan ada formasi khusus. Oke. Seperti apa itu, Jose? Ya, memang perubahan formasi khusus ini, Valeri, dan juga menjadi salah satu hal yang cukup bersejarah ya. Pertama adalah ini merupakan salah satu pawai kirap dengan jarak yang paling jauh. Kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, Valeri, bagaimana kirap pawai budaya ini biasa hanya berlangsung dari Cawan Monas hingga ke Istana Negara. Namun kali ini akan menempuh jarak sejauh 14,6 km karena nantinya bendera akan diantarkan menuju ke ibu kota Nusantara. Maka nantinya, Valeri, ketika para rombongan pawai dari kirap duplikat sang pusaka bendera merah putih dan juga naskah dari teks proklamasi ini tiba di Patung Kuda, akan terjadi perubahan formasi di mana nantinya para rekan-rekan yang mengisi sebagai marching band dan juga para rekan-rekan yang bertugas sebagai pasukan kuda nantinya akan merubah formasi. Dua saf akan langsung dilanjutkan dengan pawai rangkaian dari pengawalan mobil menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma melalui Jalan Cawang Arteri sebelum nantinya diserahkan untuk diterbangkan ke ibu kota negara. Namun di sisi lain, Valeri, kita melihat sesuatu hal perbedaan ya dalam pawai ini karena kita tidak melihat bahwa seperti ini tahun-tahun sebelumnya menggunakan dari kereta kencana Ki Jaga Raksa, dan kita melihat apa nih perbedaan dari pawai budaya ini, Valeri, berkaitan dengan hal tersebut. Pawai budaya kita bisa lihat pada dasarnya untuk antusiasme warga dan juga semarak itu seluruhnya sama. Namun yang menarik adalah untuk saat ini di rangkaian turut dihadiri pula oleh Kasetpres, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, yang tadi sempat menyerahkan duplikat dari bendera merah putih, kemudian juga menyerahkan teks naskah proklamasi kepada 2 purna paskibraka yang sudah ditugaskan untuk membawa baki bendera duplikat merah putih dan juga teks naskah proklamasi. Tidak hanya menyerahkan di situ saja, Jose, melainkan juga turut mengikuti rangkaian. Total ada 13 rangkaian hingga di Patung Kuda ini
sini dan nanti akan terus mengantarkan, bahkan akan turut terbang ke ibu kota Nusantara. Luar biasa sekali ya Valeri, dan juga untuk diselenggarakan di 2 titik ini ya. Pertama di ibu kota Jakarta yang nantinya tidak akan lagi menyandang status sebagai ibu kota Jakarta, diselenggarakan secara hybrid juga nanti di Kalimantan Timur, ibu kota Nusantara. Dan juga hal ini menarik untuk kita kaitkan dengan tema daripada ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia saat ini ke-79, mengusung tema Nusantara Baru, Indonesia Maju. Dan tentu ini juga pernah dikatakan oleh Kepala Sekretariat Presiden Valeri Heru Budi Hartono, mengatakan pengusungan tema ini diselenggarakan di 2 titik ini merupakan tindak lanjutan dari visi besar mensinergikan Jakarta dan juga ibu kota Nusantara. Dan Valeri, kita coba untuk menyimak sedikit perkembangan mengenai defile yang sedang berlangsung di Jalan Medan Merdeka Barat ini. Anda bisa lihat ya Valeri, ternyata para warga Jakarta, terutama mereka yang datang dari profil seorang pelajar ini berserta didampingi orang tuanya, cukup meramaikan. Kita bisa lihat nih sudah sampai mana nih Valeri, kita lihat. Saat ini diestimasikan kurang dari 5 menit lagi seluruh rangkaian prosesi kirap ini akan tiba di tempat kita melaporkan saat ini. Ya. Masyarakat sudah antusias, mereka terus berjalan, namun pastinya dalam kondisi tertib. Mereka mematuhi setiap regulasi yang memang diterapkan di sini, karena memang tujuan mereka ke sini benar-benar untuk menyemarakan dan juga mendukung rangkaian prosesi kirap, duplikat bendera merah putih dan juga teks naskah proklamasi. Mari kita sama-sama saksikan, Jose. Ya betul sekali Valeri, tentu ini menjadi sesuatu hal yang sangat meriah sekali ya, karena di sisi lain juga menarik bagaimana kita melihat Pemprov Jakarta tetap memperbolehkan masyarakat sekitar untuk berkegiatan sehingga tidak ada penutupan protokoler secara khusus. Dan bahkan pemirsa, kami saat ini sudah melaporkan tidak terlalu jauh dari patung kuda dan kami sudah mulai mendengar suara-suara daripada marching band yang mengiringi, dan juga masyarakat secara bertahap ini sudah mulai menyoraki rombongan yang sedang melintas berlangsung dengan sangat meriah. Para marching band yang dididik oleh Tentara Nasional Indonesia ini memandangkan para alat musiknya dengan sangat lincah, dan juga kita bisa melihat bagaimana di belakangnya pasukan kuda juga berjalan dengan sangat tertib. Dan tidak lupa juga pemirsa, meski puncak rangkaian ini baru berlangsung hingga pada tanggal 17 Agustus mendatang, namun bendera merah putih yang dibawa oleh warga ini sudah mulai dikibarkan. Dan Valeri, antusias ini kita menarik ya untuk kita lihat bagaimana sudah berlangsung dari Cawan Monas. Memang tadi rangkaiannya apa saja Valeri waktu lagi di Cawan Monas? Untuk rangkaian di Cawan Monas, tadi pertama kali diawali dengan pemberian dari bendera pusaka merah putih duplikat ya, yang dikirapkan berikut dengan naskah proklamasi dari Kasetpres Heru Budi Hartono, kemudian diserahkan kepada 2 ajudan sebelum nantinya 2 ajudan ini langsung menyerahkan kepada 2 Purna Paskibraka yang ditunjuk. Untuk Purna Paskibraka yang memang ditugaskan sebagai pembawa bendera merah putih adalah atas nama Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara untuk pembawa baki teks proklamasi adalah Kela Azara Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan. Jose, saat ini rangkaian dari prosesi kirap duplikat bendera merah putih dan juga teks proklamasi sudah tiba di patung kuda. Bisa dilihat bagaimana antusiasme warga begitu luar biasa. Mereka bernyanyi bersama dengan lagu-lagu yang memang dimainkan dari marching band untuk mengiringi rangkaian prosesi kirap saat ini. Dan juga bisa kita lihat saat ini marching band sudah melewati kawasan patung kuda. Begitu meriah, begitu kompak, mereka semua riang gembira bersama-sama menyaksikan. Dan di belakang marching band, Jose, ada pasukan berkuda. Total ada berapa pasukan berkuda, Jose, di sini? Ya, pasukan berkuda ini memang sangat banyak sekali Valeri, karena memang saat ini kita tengah bersiaga untuk terjadinya perubahan formasi, di mana nantinya mobil taktis pindang maut 4x4 ini akan mengantar Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah yang membawa baki bendera duplikat merah putih, juga nantinya membawa Kela Azara Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan yang membawa baki teks proklamasi. Dan Valeri, kita juga bisa melihat bagaimana iring-iringan daripada marching band ini dari sisi bahu jalan ini terus diikuti oleh masyarakat sekitar dan berlangsung dengan sangat tertib. Masyarakat ini sangat meriah sekali menyongsong persiapan daripada puncak Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan berlangsung 7 hari lagi. Dan